Hai, Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang baik ya. Bertemu lagi dengan saya Mega di channel YouTube Rumbal Map. Hari ini kita akan kembali membahas soal ASN P3K. Nah, namun kali ini kita akan membahas bagian kompetensi sosiokultural. Apa sih kompetensi sosiokultural itu? Nah, kompetensi ini merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang terkait dengan pengalaman dan berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Kompetensi ini erat sekali kaitannya dengan sikap toleransi, keterbukaan, dan kepekaan terhadap perbedaan antar individu dan kelompok masyarakat. Oke, penasaran kan dengan soalnya? Mari langsung saja kita masuk ke soal nomor 1. Salah satu fungsi keanekaragaman suku bangsa dalam pembentukan budaya nasional adalah A. Menolak setiap unsur kebudayaan lain, B. Mengubah total kebudayaan yang ada dengan budaya yang baru, C. Mengambil kebudayaan yang ada dengan kebudayaan yang baru, atau D. Dapat memperkaya kehidupan bangsa. Jawabannya adalah D. Dapat memperkaya kehidupan bangsa. Setiap suku bangsa memiliki budaya tersendiri yang menjadi ciri khas suku tersebut, sehingga keanekaragaman suku bangsa dapat memperkaya budaya dan kehidupan bangsa. Soal nomor 2. Di bawah ini yang bukan merupakan gejala yang menunjukkan adanya konflik sosial adalah A. Adanya persamaan pandangan antar kelompok seperti persamaan tujuan serta melakukan sesuatu. B. Norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat pencapai tujuan. C. Adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. D. Sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas atau lemah. Atau E. Hanya peduli terhadap tetangga yang sekelompok. Jawabannya adalah A. Persamaan pandangan adanya persamaan pandangan antar kelompok seperti persamaan tujuan, cara melakukan sesuatu. Nah, persamaan pandangan antar kelompok menyebabkan kerukunan di masyarakat dan terhindar dari konflik. Oke, soal nomor 3. Tanggung jawab individu dalam kehidupan beragama pada masyarakat multikultural adalah A. Saling menghormati sesama umat beragama, B. Kebebasan memilih agama yang diyakini, C. Berdoa menurut keyakinan, D. Merayakan hari besar agama, atau E. Menganggap agama lain salah. Jawabannya adalah A ya. Saling menghormati sesama umat beragama. Menghormati keberagaman agama merupakan salah satu tanggung jawab sebagai perekat bangsa. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Nilai-nilai atau perilaku yang ditunjukkan oleh seorang atau organisasi tertentu dalam interaksinya dengan lingkungan disebut A. Moral, B. Perilaku, C. Etika, D. Norma, atau E. Profesionalisme. Jawabannya adalah C ya, etika. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk tentang hak dan kewajiban moral. Soal nomor 5. Siska adalah seorang mahasiswi kedokteran di salah satu universitas terkenal di Indonesia. Di tengah perkuliahan, dia mengalami depresi berat karena kedua orang tuanya meninggal akibat kecelakaan. Sehingga dia berobat sampai sembuh dan bisa menyelesaikan kuliahnya. Setelah selesai kuliah, dia ingin melanjutkan sekolah spesialis, tetapi ditolak oleh panitia seleksi karena ada riwayat gangguan kejiwaan tersebut. Menurut Anda, tindakan panitia seleksi itu adalah A. Sangat tepat karena jika sewaktu-waktu gangguan jiwanya kambuh bisa membahayakan pasien, B. Tidak tepat karena melanggar HAM, C. Seharusnya diterima karena Dina sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa, D. Seharusnya panitia seleksi memberi kesempatan pada Dina, atau E. Tepat karena orang dengan riwayat gangguan jiwa bisa meresahkan. Jawabannya adalah C ya, seharusnya diterima karena Dina sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa.
Jika sudah dinyatakan sembuh, seharusnya panitia tidak mempermasalahkan lagi hal tersebut. Gitu. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya soal nomor 6. Saya diutus mengikuti suatu diklat oleh panitia penyelenggara. Saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak dikenal yang berasal dari kota lain. Sikap saya adalah A. Mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima aturan. B. Protes keras dan minta ditempatkan sendiri saja. C. Mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal orang yang dikenal. D. Menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Atau E. Menerima aturan panitia. Jawabannya adalah D. Menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Sebagai peserta diklat, ya, kita sudah seharusnya menerima aturan dan berusaha ramah kepada peserta diklat lainnya. Oke, soal nomor 7. Anda mempunyai keluarga di luar negeri dan hari ini salah satu anak keluarga tersebut akan liburan di Indonesia dan dititipkan di rumah Anda. Apa yang akan Anda lakukan untuk menjelaskan padanya mengenai keberagaman Indonesia? A. Mengajak mengenal budaya dengan menceritakan sejarah di tempat-tempat yang dilewati. B. Mengajak orang-orang di lingkungan buat memperkenalkan keragaman kepada anak tersebut. C. Mengajaknya main ke tempat ibadah. Atau D. Menjadi wakil orang tua untuk mendidik dia tentang keberagaman. Atau E. Menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajari keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Jawabannya adalah E. Menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajari keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Sebagai perekat bangsa, menjadi wakil pemerintah dalam mengembangkan sikap toleransi dan persatuan. Oke, selanjutnya soal nomor 8. Anda ditugaskan oleh atasan Anda bekerja untuk beberapa minggu di luar daerah. Setibanya ternyata daerah tersebut mayoritas wanitanya berhijab, sedangkan Anda belum berhijab. Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? A. Tetap pada pendirian dan berpenampilan seperti biasanya. B. Ikut memakai hijab dan melakukannya secara bersinambungan. C. Ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. D. Ikut memakai hijab walaupun Anda merasa risih untuk menghargai budaya daerah tersebut. Atau E. Anda merasa belum pantas untuk berhijab, lebih baik hijab hati dulu. Soal nomor 8 ini jawabannya adalah C, ya. Ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. Nah, aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan sebagai bentuk peka, memahami dan menerima kemajemukan budaya bangsa. Yang C itu mencerminkan sikap itu. Jadi jawabannya C. Nomor 9. Suatu negara mengizinkan rakyatnya untuk menyampaikan pendapat, opini, atau fakta selama hal yang disampaikan tidak melanggar hukum peraturan yang berlaku. Opini yang sebaiknya tidak disampaikan adalah opini A. Berbagai hal yang menyinggung perasaan orang lain. B. Berbagai hal yang mengancam keutuhan kelompok. C. Berbagai hal yang menyinggung bertemakan sara. D. Opini yang mengandung unsur dendam pribadi. Atau E. Opini yang berusaha menghadirkan suasana humoris. Jawabannya adalah C. Berbagai hal yang menyinggung bertemakan sara. Nah, sebagai perekat bangsa harus tetap menghargai perbedaan dalam berbagai tindakan termasuk dalam opini, ya. Oke, soal nomor 10. Atasan Anda menugaskan Anda membuat sebuah tim untuk menyelesaikan sebuah masalah pekerjaan di kantor Anda. Tetapi di kantor Anda terdiri dari orang-orang dari berbagai latar belakang suku yang berbeda dengan Anda. Bagaimana sikap Anda? A. Membuat sebuah kelompok yang solid dari orang-orang yang sepemahaman dengan saya karena kekompakan itu penting.
B. Memilih orang-orang dari berbagai latar belakang agar tidak ada kecemburuan sosial. C. Memilih orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda agar memperoleh berbagai macam saran dan masukan. D. Membuka kesempatan bagi siapapun yang memiliki kemauan dan kemampuan bekerja tim. Atau E. Membuka kesempatan bagi siapapun yang memiliki kemauan dan kemampuan bekerja tim tanpa membedakan latar belakang. Jawaban yang paling tepat adalah E. Membuka kesempatan bagi siapapun yang memiliki kemauan dan kemampuan bekerja tim tanpa membedakan latar belakang. Mendayagunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektivitas organisasi, salah satunya dengan membuka kesempatan bagi siapapun tanpa memandang perbedaan. Ya, baiklah teman-teman, itulah 10 soal yang kita bahas hari ini. Semoga mudah untuk diingat ya. Jika banyak terdapat kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, silakan subscribe, like, dan share ke sosial media yang kalian punya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.